Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita dapat membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama. Biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada kita untuk dapat memahaminya. Bahkan memampukan kita untuk dapat menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa sebelumnya. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan ini. Tolong kami untuk bisa memaknai kebenaran firman-Mu dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Kami mohonkan ini dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Tema yang saya angkat adalah peluang dan godaan. Kita seharusnya belajar untuk mengetahui yang pertama, apa yang ditetapkan Tuhan bagi kita. Kedua, apa yang ditetapkan Tuhan tidak diberikan kepada kita. Dan yang ketiga, untuk membedakan kedua hal itu. Dalam banyak kesempatan, seringkali doa kita bersifat memaksa Tuhan. Entah diakui atau tidak, kalau kita mau simak, begitulah doa kita. Seolah Tuhan tidak tahu apa yang sungguh-sungguh kita butuhkan dan yang terbaik buat kita. Bahkan banyak orang Kristen yang seolah-olah mengajari Tuhan untuk melakukan ini dan itu di dalam kehidupannya. Semua itu refleksi dari ketidakpercayaan kita kepada kemahakuasaan dan kebijaksanaan Tuhan. Dalam kondisi seperti itu, banyak dari kita, orang yang mempercayai Tuhan, tidak dapat membedakan antara peluang dan godaan. Saya mau ajak kita baca dari satu bagian firman Tuhan, 1 Samuel 24. Daud, perikopnya, Daud membiarkan Saul hidup. Saya mulai baca untuk kita dari ayat 1. Daud pergi dari sana lalu tinggal di kubu-kubu gunung di En-Gedi. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya demikian. Ketahuilah, Daud ada di padang gurun En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun, lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud, karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Kita lihat kondisi Daud pada saat itu secara psikologis. Dia ditekan oleh rajanya sendiri, yang adalah juga mertuanya. Daud dikejar untuk dibunuh. Lalu ada satu momen ketika Daud berkesempatan untuk membunuh Saul yang selama ini menyusahkan hidupnya. Tapi kita baca, Daud mengatakan tidak akan melakukan hal seperti itu. Dalam kondisi-kondisi tertekan atau dalam kondisi-kondisi tertentu, saya katakan ulang, banyak orang yang tidak dapat membedakan antara peluang dengan godaan. Dari Daud kita belajar tentang kemampuan membedakan peluang dan godaan. Daud sudah diurapi oleh Nabi Samuel sebagai Raja Israel, sementara Saul masih memerintah. Dan roh Tuhan sudah pergi dari Saul.
maka ia dikuasai roh jahat yang menjadi iri dan tidak berbelas kasih kepada Daud. Sekali lagi, padahal Daud adalah pahlawannya, prajuritnya, menantunya, dan abdinya yang setia. Daud terpaksa lari dari Saul karena Saul berusaha membunuhnya. Dalam dua peristiwa yang diceritakan dalam Alkitab, Daud punya peluang untuk menghilangkan ancaman yang datang dari Saul dengan membunuh Saul dengan tangannya sendiri atau melalui tentaranya. Tapi Daud mengabaikan peluang itu karena ia tidak melihatnya sebagai peluang, tetapi sebagai sebuah godaan. Ia tidak ingin membantu Tuhan dalam tanda kutip untuk melakukan suksesi kepemimpinan di Israel. Daud percaya dan berserah pada cara dan jalan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kiranya Tuhan menjauhkan kita dari dosa karena tidak dapat membedakan peluang dan godaan, baik dalam kehidupan berumah tangga, di lingkungan pekerjaan, dan dalam segala aspek kehidupan. Ketika kita dihadapkan pada sebuah peluang, ingatlah juga bahwa mungkin itu adalah sebuah godaan. Ukurannya adalah tentu saja kebenaran firman Tuhan. Dan kalau Tuhan berbicara kepada kita melalui kebenarannya, itu dapat menjadi konfirmasi bahwa Tuhan berkehendak. Tetapi jika tidak, kita harus melihat itu sebagai sebuah godaan yang akan menjatuhkan kita dalam dosa. Kiranya Tuhan menolong kita, memberi kebijaksanaan kepada kita untuk dapat membedakan peluang dan godaan. Tuhan Yesus memberkati kita.